Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Nah, seperti yang pernah saya katakan di video sebelumnya, itu kalau di channel ini saya akan sharing-sharing dan berbagi pengalaman untuk bagaimana membangun sebuah channel YouTube. Dan sekarang saya akan memberi pengalaman atau sharing tentang bagaimana sih memulai untuk menjadi seorang YouTuber itu, atau bagaimana memulai untuk membuat channel YouTube. Nah, yang harus diperhatikan bahwa untuk menjadi seorang YouTuber itu kita itu harus punya tujuan, punya misi, atau punya goals. Apa sih yang diinginkan dalam membangun sebuah channel YouTube atau menjadi seorang YouTuber itu, atau membuat konten di YouTube itu. Jadi kita harus tahu dulu tujuannya ini apa, gitu kan. Kalau saya sih suka bertanya begini, mau ngapain sih di YouTube itu, gitu kan. Apakah mau cuman menyimpan hasil dokumentasi kita sebagai kenangan-kenangan aja terus diupload di YouTube, atau cuma hanya menyalurkan sebuah hobi. Misalkan kita hobi banyaklah hobi, apakah hobi bertani, bercocok tanam, berkebun, hobi mancing, hobi mengenai mekanik dan lain-lain, atau yang paling banyak diinginkan oleh banyak orang itu adalah mencari penghasilan, atau istilahnya mencari cuan nih. Jadi tentukan dulu tujuannya, gitu kan. Tapi saya yakin kebanyakan orang untuk terjun di YouTube itu ya pastinya nyari cuan. Jadi kita itu harus berpikir, kalau memang untuk nyari cuan berarti harus bikin konten atau bikin channel yang memang arah tujuannya itu ya ke penghasilan, gitu kan. Jangan sampai di awal itu bilang mengenai channel YouTube ini membuat YouTube ini, nah saya mah cuman bikin buat ya iseng-iseng aja lah, bikin channel buat nyimpen kenang-kenangan aja. Tapi yang dipermasalahkan terus-menerus adalah, kok subscribe nggak nambah ya, kok jam tayang nggak nambah-nambah. Kalau memang tidak mencari keuntungan, tidak mencari cuan, itu ya jangan mikirin subscribe, jangan mikirin jam tayang, atau jangan mikirin monetisasinya. Ya silakan aja upload terus. Tapi kalau pada akhirnya memikirkan bagaimana cara untuk monetisasi, bagaimana sih untuk gajian di YouTube itu, nah lebih baik di awal itu sudah ditentukan aja dulu untuk tujuannya atau goalsnya itu. Ya udah, nggak usah munafik nyari duit di YouTube. Nah, permasalahan berikutnya adalah konten apa yang akan kita bikin dan bagaimana memulai untuk membuat kontennya. Nah, itu yang harus dipikirkan di selanjutnya. Kebanyakan YouTuber pemula ini ya sok jual mahal, gitu kan. Lebih baik udah aja kita bikin konten di YouTube, khususnya bagi para YouTuber pemula ini, ya untuk nyari penghasilan aja, nyari duit ya udah, nyari duit. Nanti kita pikirkan kontennya apa yang bisa menghasilkan duit. Nah, termasuk saya sendiri juga, saya nggak munafik, untuk di YouTube ini adalah ya mencari duit, mencari penghasilan. Terus bagaimana selama ini penghasilannya? Ya alhamdulillah, dari beberapa channel yang saya buat rata-rata sudah bisa menghasilkan dan atau sudah monet. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk bisa cepat monet? Karena gini, dari pengalaman saya sebagai YouTuber pemula, untuk monet itu saya mengalami beberapa kondisi gitu. Ada yang 1 tahun channel baru monet, ada yang 5 bulan baru monet, ada yang 6 bulan baru monet, dan ada yang 1 bulan sudah monet. Nah, itu kesemuanya beda-beda untuk topik channelnya. Nah, nanti saya akan sharing lagi, nanti saya akan ceritakan lagi bagaimana sih untuk dari memulainya sampai monet itu, apa cara gampang, apakah caranya susah, itu nanti saya akan ceritakan di video-video berikutnya. Nah, sekarang kembali lagi bagaimana cara memulai itu tadi, silahkan pikirkan dulu, tentukan dulu tujuan, misi, atau goals untuk membuat channel YouTube itu sendiri, supaya kita jelas untuk
jelas untuk menggarap channel YouTube itu sendiri. Karena buat saya sendiri nih, channel YouTube itu saya ibaratkan adalah bisnis. Jadi saya harus rencanakan ini mau ngapain nih, kira-kira target penghasilannya berapa nih. Nah, buat teman-teman nih, jangan sampai terlalu tergiur dari screenshotan orang-orang nih, karena banyak sekali kayak di Facebook itu ada grup-grup YouTuber pemula nih, termasuk saya juga bergabung. Rata-rata mereka membangun channel YouTube itu karena lebih tergiur melihat screenshot orang-orang yang sudah lama bergelut di bidang YouTube dan sudah sukses, itu melihat screenshot penghasilan mereka gitu kan, yang puluhan juta, ratusan juta bahkan gitu kan. Mereka para YouTuber pemula itu jadinya tergiur gitu kan. Sedangkan untuk mencapai itu kan tidak mudah, nggak tiba-tiba sekarang bikin YouTube lalu besok langsung ratusan juta, kan itu nggak masuk akal dan ya nggak wajar aja kalau begitu. Mereka pun juga melakukan itu sampai mendapatkan penghasilan itu bertahun-tahun gitu kan. Nah sekarang kita tinggal ikutin aja polanya. Misalkan yang membangun sampai 4 tahun di YouTube lalu menghasilkan penghasilan yang sangat besar. Nah itu kita ikutin polanya, bagaimana dia membuat video, bagaimana pola di channelnya, ikutin kalau memang kita sanggup untuk membuat konten yang seperti itu. Tapi lebih baik pikirkan aja konten yang kira-kira kita sanggup buat secara rutin dan konsisten. Nah dari memulai itu tadilah nanti akan terdorong bagaimana kita akan terus untuk berkembang di YouTube. Karena sebenarnya ya ini kenyataan ya, bahwa YouTuber itu, khususnya YouTuber pemula, itu tidak ada yang gagal. Hanya saja prosesnya mungkin lebih panjang, tapi sebelum proses itu selesai dan berhasil, mereka itu sudah berhenti, yang akhirnya disebutlah gagal. Padahal kalau dilanjutkan secara konsisten dan fokus, itu tetap akan menghasilkan. Jangan dulu ekspektasi muluk-muluk ke yang penghasilan ratusan juta. Untuk bisa menghasilkan dari tahap awal nih, tahap awal berhasil monetisasi, terus bisa sampai mencapai $10 untuk verifikasi PIN, dan mencapai $100 untuk minimum payout atau minimum gajian, itu sudah menjadi sebuah prestasi ya. Karena di YouTube itu kan kita tinggal berkarya aja, istilahnya silakan aja berkarya, apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita bikin di YouTube, silakan karyakan, kita buat, daripada kita harus muluk-muluk baru jadi YouTuber, baru pertama kali itu mengharap penghasilan ratusan juta. Udah gitu prosesnya itu tidak sabar, yang akhirnya ya jadi gagal, dan akhirnya membuat statement pernyataan bahwa YouTube itu susah, lebih baik realistis aja, lebih baik kembali ke dunia nyata, jangan halwa bla 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 bla, dan akhirnya dia sendiri berhenti. Itu karena apa? Dia mengalami proses yang tidak selesai dan akhirnya berhenti lalu gagal. Nah, tapi kalau misalkan di prosesnya itu teman-teman itu fokus dan konsisten dari memulai, itu menurut saya sih teman-teman itu akan sampai kepada tujuan gitu ya, dalam hal ini monetisasi dan mendapatkan gaji di YouTube gitu kan. Saya sendiri juga belumlah nyampe ratusan juta untuk di YouTube, tapi berapapun yang didapatkan itu ya wajib disyukuri dan kita terima dan kita nikmati. Pada saatnya nanti akan bertambah, akan lebih banyak, itu akan lebih disyukuri. Jadi ingat sekali lagi bahwa untuk memulai menjadi seorang YouTuber, khususnya bagi para YouTuber pemula, itu tentukan dulu goals dan tujuan di YouTube itu sendiri, supaya nanti kita lebih jelas dan terarah. Oke, nanti bagaimana langkah-langkah, dan bakalan banyak sekali nanti hal-hal yang harus dipahami dalam YouTube ini, nanti akan saya sharing terus di channel ini. Jadi silahkan subscribe dulu ya untuk yang belum subscribe. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.